Namaku Nadia, seorang perempuan biasa berusia 32 tahun. Aku menikah dengan lelaki yang sangat kucintai, Arman, 5 tahun lalu. Dalam pandangan orang-orang, rumah tangga kami tampak harmonis. Arman dikenal sebagai pria yang ramah, pekerja keras, dan berwibawa. Sedangkan aku, meski hanya ibu rumah tangga, selalu berusaha menjadi istri yang baik, menjaga rumah, memasak makanan kesukaannya, dan mendukung semua langkahnya. Dari luar, kami terlihat seperti pasangan ideal. Tapi di balik semua itu, ada satu kekosongan yang selama ini kami jalani, kami belum juga dikaruniai anak. Aku sering merasa bersalah atas hal itu. Setiap kali mertua menanyakan soal cucu, aku hanya bisa tersenyum kecut. Arman selalu menenangkanku, sabar, Nat. Mungkin Allah sedang menunda. Kita masih bisa berusaha. Kalimat itu membuatku lega, seolah-olah ia menerima keadaanku dengan ikhlas. Hari-hariku sederhana. Bangun pagi, menyiapkan sarapan, membereskan rumah, lalu menunggu Arman pulang kerja. Kadang sore hari aku menghabiskan waktu di teras rumah, bercengkerama dengan tetangga. Aku selalu berusaha menjaga nama baik keluarga, tidak ingin ada gosip miring tentangku atau tentang Arman. Namun, kehidupan yang tenang itu mulai berubah ketika sebuah rumah di belakang kami, yang sudah lama kosong, akhirnya ditempati. Suatu pagi, aku melihat sebuah mobil pick-up penuh barang berhenti di depan rumah belakang. Beberapa orang tampak membantu mengangkat perabotan ke dalam. Aku penasaran, lalu menghampiri tetanggaku, Bu Sari, yang sedang menyapu halaman. Bu, siapa yang pindah ke rumah belakang itu? Tanyaku. Oh, itu janda, Nat. Jawab Bu Sari lirih, seolah sedang membisikkan rahasia. Namanya Rani. Suaminya meninggal 2 tahun lalu, katanya dia baru pindah dari kota. Aku hanya mengangguk. Tidak ada prasangka buruk dalam pikiranku saat itu. Bagiku, setiap orang punya hak memulai hidup baru dimanapun ia mau. Keesokan harinya, aku memberanikan diri menyapa wanita itu. Ia tampak berusia akhir 20-an, berwajah cantik dengan kulit putih dan senyum yang manis. Tubuhnya ramping, penampilannya selalu rapi, bahkan saat hanya mengenakan daster. Selamat pagi, Mbak. Perkenalkan, saya Nadia, tetangga depan, ucapku ramah. Oh, halo, saya Rani. Terima kasih sudah menyapa. Saya memang orang baru di sini, katanya sambil tersenyum. Sejak saat itu, hubungan kami cukup baik. Aku sering membawakan makanan jika memasak lebih, dan ia juga beberapa kali datang ke rumahku. Rani tampak sopan, manis, dan penuh cerita. Aku tidak pernah mengira kalau kehadirannya akan menjadi awal kehancuran rumah tanggaku. Awalnya, Arman hanya menyapa Rani sekadarnya. Sesekali ia menolong jika ada barang Rani yang berat, misalnya saat mengangkat galon atau memperbaiki pagar rumahnya yang rusak. Aku tidak pernah merasa keberatan. Bukankah menolong tetangga adalah hal yang baik? Namun lama-kelamaan, aku mulai merasa ada yang berbeda. Arman semakin sering menyinggung soal Rani di obrolan kami. Kasihan Rani itu ya, Nat. Hidup sendirian tanpa suami. Pantas saja kalau dia sering butuh bantuan, ucapnya suatu malam. Aku hanya mengangguk. Iya, kasihan juga. Lalu beberapa hari berikutnya, aku mendapati Arman duduk di teras rumah Rani, mengobrol sambil tertawa. Hatiku berdesir tidak enak. Tapi aku mencoba berpikir positif. Arman orang baik, mungkin hanya sedang menghibur tetangga yang kesepian. Namun kecurigaan itu semakin besar ketika Arman mulai sering pulang larut malam. Alasannya lembur di kantor, tetapi aku merasa ada yang aneh. Bau parfum asing kadang menempel di bajunya, sesuatu yang jelas bukan milikku. Men, kamu lembur lagi? Kok akhir-akhir ini sering banget? Tanyaku hati-hati. Arman menghela napas panjang. Nat, tolong jangan curigaan terus. Aku kerja cari nafkah buat kita. Kalau kamu terus menekan aku dengan pertanyaan begitu, aku bisa capek. Jawaban itu membuatku terdiam. Aku tidak ingin terlihat seperti istri yang posesif. Aku percaya padanya, meski hatiku sudah mulai diliputi rasa takut yang tidak bisa kujelaskan. Suatu sore, aku sedang belanja di warung ketika ku dengar 2 ibu-ibu bergosip. Katanya si Arman sering main ke rumah Rania, bisik salah satu dari mereka. Iya,
Aku juga dengar. Malah ada yang lihat mereka pergi berdua naik motor. Tubuhku seketika kaku. Mereka tidak menyadari aku berdiri di belakang mereka. Ingin rasanya aku menegur, tapi bibirku keluh. Aku hanya pura-pura tidak mendengar lalu segera pergi dari warung itu. Sepanjang jalan pulang, pikiranku berkecamuk. Benarkah gosip itu? Atau hanya fitnah? Aku ingin bertanya langsung pada Arman, tapi aku takut jika jawabannya justru menyakiti hatiku. Malamnya, ketika Arman pulang, aku mencoba memberanikan diri. Men, orang-orang kampung mulai ngomong yang enggak-enggak tentang kamu dan Rani, kataku lirih. Wajah Arman langsung berubah. Kamu dengar dari siapa? Jangan gampang percaya omongan orang, Nat. Itu cuma gosip. Tapi aku lihat sendiri kamu sering di rumahnya. Aku cuma nolong dia. Kamu tega banget sih nuduh aku macam-macam. Nada suaranya tinggi, membuatku terdiam. Malam itu untuk pertama kalinya Arman tidur membelakangi aku. Ada jarak yang kian terasa di antara kami. Hari-hari berikutnya, aku semakin merasa kesepian. Arman makin jarang di rumah. Jikapun ada, ia lebih sering sibuk dengan ponselnya. Aku mencoba mengajaknya bicara tentang masa depan, tentang usaha punya anak, tapi ia hanya menjawab singkat atau bahkan mengabaikannya. Aku mulai menangis sendirian di malam hari. Rasanya seperti hidup bersama orang asing. Yang paling menyakitkan, aku sering melihat dari balik jendela kamar, Arman berdiri di halaman belakang, berbicara dengan Rani. Mereka terlihat begitu akrab, seolah tidak ada batas. Jantungku serasa diremas. Tapi aku masih berusaha menenangkan diri. Mungkin hanya aku yang terlalu curiga, mungkin aku yang terlalu cemburu. Namun entah mengapa, firasatku berkata lain. Ada sesuatu yang tidak beres. Sesuatu yang bisa menghancurkan rumah tangga yang selama ini kujaga sepenuh hati. Malam itu, aku duduk di ruang tamu sambil menunggu Arman pulang. Jam menunjukkan pukul 11, tapi ia belum juga datang. Aku mencoba menelponnya, tapi tak diangkat. Sekitar setengah jam kemudian, ia akhirnya pulang. Bajunya kusut, wajahnya lelah, tapi ada senyum samar di bibirnya. Kenapa belum tidur, Nat? Tanyanya. Aku menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Kamu dari mana, men? Kok nggak bisa dihubungi? Arman mendesah. Aku sibuk urusan kerjaan. Jangan ribet, Nat. Aku capek. Aku ingin bertanya lebih jauh, tapi suaraku tercekat. Ada sesuatu dalam tatapan matanya yang membuatku takut. Tatapan dingin, jauh berbeda dari Arman yang dulu kukenal. Aku tahu, sejak malam itu, sesuatu dalam rumah tangga kami mulai retak. Retakan yang perlahan akan membesar dan menghancurkan segalanya. Hari-hari setelah itu terasa berat. Aku merasa seperti hidup bersama orang asing di rumah yang sama. Arman semakin sering pulang larut malam, dan jikapun pulang lebih cepat, ia lebih banyak menghabiskan waktu dengan ponselnya. Aku mencoba mengerti. Mungkin pekerjaannya sedang banyak. Mungkin dia benar-benar sibuk. Namun firasat seorang istri selalu lebih tajam dari dugaan orang lain. Ada sesuatu yang tidak beres. Biasanya, Arman selalu sarapan bersama sebelum berangkat kerja. Aku akan menyiapkan nasi goreng kesukaannya, atau sekadar roti bakar dan kopi hitam. Tapi belakangan, ia sering menolak. Men, sarapan dulu. Aku bikin nasi goreng, masih hangat, ucapku suatu pagi sambil tersenyum, berharap bisa mencairkan suasana. Namun ia hanya meraih jaket kerjanya. Nggak usah, Nat. Aku buru-buru. Aku sarapan di luar aja. Aku terdiam, sendok di tanganku terasa begitu berat. Nasi goreng yang kubuat dengan penuh cinta terabaikan begitu saja. Men, panggilku lirih, mencoba menahan perasaan. Ia menoleh sekilas, kenapa lagi? Jangan bikin drama pagi-pagi, Nat. Aku capek. Lalu pintu rumah tertutup keras, meninggalkan aku yang masih berdiri dengan wajah memucat. Untuk pertama kalinya, aku merasa suamiku benar-benar menjauh. Siang itu, aku sedang menjemur pakaian ketika Bu Sari datang mendekat. Nat, maaf ya kalau aku ngomong. Tapi aku khawatir sama kamu, katanya hati-hati. Aku menoleh. Maksudnya, Bu. Bu Sari menghela napas panjang. Aku sering lihat Arman nongkrong di rumah Rani. Kadang sore, kadang malam.
Aku takut kamu nggak tahu. Jantungku berdetak cepat. Meski sudah punya firasat, mendengar langsung dari tetangga membuat tubuhku lemas. Aku mencoba tersenyum tipis. Terima kasih, Bu, sudah kasih tahu. Saya akan bicara sama Arman. Jangan salah sangka dulu, Nat. Tapi kamu hati-hati. Orang kampung ini mulutnya tajam. Aku kasihan sama kamu kalau gosipnya makin melebar, lanjut Bu Sari. Aku hanya mengangguk. Dalam hati, aku ingin menutup telinga rapat-rapat agar tidak mendengar apapun. Tapi kenyataan sudah mulai mengetuk pintu. Malamnya, saat Arman pulang, aku memberanikan diri bertanya. Men, orang-orang ngomong kamu sering ke rumah Rani. Benarkah? Tanyaku hati-hati. Ia langsung menatapku tajam. Siapa yang ngomong begitu? Bu Sari lagi? Ah, gosip murahan. Tapi aku juga pernah lihat kamu ngobrol di halaman belakang sama dia. Arman menghentak meja. Nat, aku cuma nolong dia. Dia itu janda, butuh bantuan. Apa salahnya aku bantu? Kenapa kamu jadi kayak detektif gini? Aku tercekat. Suaranya begitu keras hingga membuat dadaku bergetar. Air mata yang kutahan akhirnya jatuh. Aku cuma takut kehilangan kamu, men, kataku lirih. Namun Arman hanya menghela napas kasar, mengambil rokok, lalu keluar rumah tanpa menjawab. Malam itu aku menangis sendirian. Pertengkaran pertama kami dalam 5 tahun pernikahan terasa begitu menyakitkan. Sejak saat itu, suasana rumah benar-benar berubah. Arman semakin dingin. Jika aku mengajaknya bicara, jawabannya hanya singkat. Jika aku mencoba menyentuh tangannya, ia menepis dengan alasan lelah. Aku berusaha keras mempertahankan rumah tangga ini. Aku masak makanan yang lebih bervariasi, aku merapikan rumah seindah mungkin, aku bahkan berdandan meski hanya di rumah. Tapi tatapannya sudah tidak lagi sama. Suatu malam, aku memberanikan diri mengajaknya bicara serius. Men, kita sudah menikah 5 tahun. Aku tahu mungkin kamu bosan, mungkin kamu lelah. Tapi tolong, kalau ada yang mengganggu, bicaralah sama aku. Jangan diam begini. Arman menyalakan rokok, menghembuskan asapnya, lalu berkata dingin. Nat, masalahnya kamu terlalu posesif. Kamu gak pernah percaya sama aku. Aku capek dituduh terus. Aku menggenggam ujung bajuku, berusaha menahan tangis. Aku bukan gak percaya, men. Aku cuma takut. Aku takut kehilangan kamu. Ia tertawa sinis. Kalau terus begini, justru kamu sendiri yang bikin aku pergi. Kata-katanya menancap tajam di hatiku. Aku merasa seperti sedang berdiri di tepi jurang, hanya menunggu waktu untuk jatuh. Hari-hari berikutnya, aku semakin sering melihat pemandangan yang membuat hatiku sakit. Dari jendela kamar, aku melihat Arman mengantar Rani berbelanja dengan motor. Kadang aku melihat mereka tertawa di teras belakang rumah Rani. Aku menutup gorden dengan tangan gemetar. Air mata kembali mengalir. Dalam hati aku bertanya, apakah aku sudah tidak cukup untuknya? Apakah seorang janda lebih bisa membuatnya bahagia dibanding istri yang setia menemaninya 5 tahun ini? Suatu sore, ketika aku sedang menyapu halaman, Rani datang menghampiri. Halo, Mbak Nadia, sapanya ramah. Aku tersenyum tipis. Halo, Mbak Rani. Tadi siang Arman bantuin aku benerin saluran air di dapur. Untung ada dia, kalau nggak mungkin aku nggak tahu harus gimana, katanya sambil tertawa kecil. Aku tercekat. Hatiku panas mendengar namanya disebut dengan begitu ringan. Namun aku menahan diri, tidak ingin meledak di depannya. Oh, iya, sama-sama, Mbak, jawabku dingin. Rani menatapku dengan senyum samar, entah tulus atau menyimpan maksud lain. Saat ia pergi, aku merasa tubuhku lemas. Kata-katanya seolah menegaskan bahwa Arman kini lebih sering berada di sisinya dibanding di sisiku. Setiap malam aku semakin sulit tidur. Bayangan Arman dan Rani terus menghantui pikiranku. Aku mulai kehilangan nafsu makan, tubuhku melemah, wajahku pucat. Ibuku yang datang berkunjung suatu hari langsung menatapku khawatir. Nadia, kamu kenapa kurusan? Kamu sakit? Tanyanya sambil menggenggam tanganku. Aku hanya tersenyum pahit. Aku nggak apa-apa, Bu. Tapi air mataku menetes begitu saja. Ibu memelukku erat.
Aku tahu ia mengerti meski aku tidak bercerita banyak. Puncaknya terjadi pada malam Jumat. Arman bilang akan ada rapat di kantor. Aku menunggu di rumah hingga larut malam. Jam menunjukkan pukul 1, tapi ia belum pulang. Aku mencoba menelpon, tapi nomor ponselnya tidak aktif. Dengan hati yang kalut, aku keluar rumah, berjalan ke arah belakang, berharap hanya untuk memastikan. Dan di sanalah aku melihatnya. Dari balik pagar rumah Rani, samar-samar kulihat Arman duduk di ruang tamu bersama Rani. Mereka tampak begitu dekat, tertawa kecil, seperti sepasang kekasih yang sedang dimabuk cinta. Tanganku bergetar hebat. Tubuhku lunglai. Aku menutup mulut agar tidak terisak keras. Hatiku hancur berkeping-keping. Aku berlari kembali ke rumah, menutup pintu kamar, lalu menangis sejadi-jadinya. Malam itu aku sadar, pernikahanku sudah tidak lagi sama. Arman bukan lagi milikku seutuhnya. Sejak malam itu, aku berhenti menuntut, berhenti bertanya. Aku hanya diam, seolah menyerah. Arman pun makin leluasa dengan dunianya. Ia pulang kapanpun ia mau, bicara sekadarnya, lalu tidur tanpa menoleh padaku. Aku merasa seperti bayangan di rumah sendiri. Tidak dianggap, tidak dihargai, seolah keberadaanku tidak penting lagi. Namun di balik semua rasa sakit itu, aku mulai menyadari satu hal, aku tidak bisa terus begini. Jika Arman memang sudah memilih jalan lain, aku harus siap menghadapi kenyataan itu. Hari-hari terasa berjalan begitu lambat bagiku. Setelah kejadian malam itu, ketika aku melihat dengan mata kepalaku sendiri Arman tertawa akrab bersama Rani di ruang tamunya, aku merasa rumah tangga kami benar-benar rapuh. Aku masih berusaha bertahan, tapi dalam hatiku ada rasa takut yang semakin besar. Aku hidup dengan perasaan dihantui pertanyaan, sampai kapan aku harus pura-pura tidak tahu? Namun ternyata, waktu tidak memberiku kesempatan untuk mencari jawaban. Karena tanpa kuduga, kabar mengejutkan datang dan merobek seluruh pertahanan hatiku. Pagi itu, aku pergi ke warung untuk membeli gula. Begitu sampai, suasana warung penuh bisikan. Beberapa ibu-ibu menoleh ke arahku, lalu cepat-cepat menunduk sambil berbisik lagi. Aku mencoba tetap tenang, tapi telingaku masih menangkap kalimat yang membuat tubuhku langsung kaku. Katanya Rani hamil, loh. Dan ayahnya, ya siapa lagi kalau bukan Arman? Kantong belanja di tanganku hampir jatuh. Jantungku berdegup kencang, darahku seperti berhenti mengalir. Aku ingin berteriak bahwa itu tidak benar, tapi bibirku keluh. Aku buru-buru membayar dan pulang dengan langkah gontai. Sepanjang jalan, kepalaku berputar-putar. Rani hamil? Anak siapa? Masa iya? Arman? Air mataku menetes tanpa bisa kutahan. Malam harinya, aku menunggu Arman pulang. Kali ini aku tidak bisa diam. Aku harus mendengar kebenaran dari mulutnya sendiri. Begitu ia membuka pintu, aku langsung berdiri menatapnya. Men, aku dengar kabar Rani hamil. Itu, benar? Tanyaku dengan suara bergetar. Arman terdiam sejenak, lalu menatapku dengan mata tajam. Kamu dengar dari siapa? Semua orang di kampung udah ngomongin. Aku cuma butuh jawaban dari kamu. Benar atau tidak? Arman menghela napas panjang, lalu duduk di kursi. Iya, Nat, benar. Rani hamil. Dan anak itu, anakku. Kata-katanya seperti petir yang menyambar tepat di atas kepalaku. Lututku gemetar, tubuhku nyaris roboh. Jangan bercanda, men. Tolong katakan kalau itu nggak benar. Namun ia menatapku dengan wajah dingin. Aku serius, Nat. Anak itu darah dagingku. Dan aku nggak bisa biarkan dia menanggungnya sendirian. Aku menutup mulut dengan tangan, menahan isak. Jadi, aku apa buatmu selama ini? 5 tahun aku jadi istrimu, menunggu, berdoa agar kita punya anak. Dan sekarang kamu tega bilang anak orang lain lebih penting daripada rumah tangga kita. Arman berdiri, suaranya meninggi. Kamu nggak ngerti, Nat. Aku butuh keturunan. Aku laki-laki, aku ingin jadi ayah, dan Rani memberikannya padaku. Tangisku pecah. Kata-katanya menusuk lebih dalam dari pisau manapun. Beberapa hari setelah perbincangan itu, Arman benar-benar menunjukkan niatnya. Ia membawaku ke meja hijau. Aku minta cerai,
Nat, katanya tanpa ragu di depan hakim. Aku menatapnya dengan mata bengkak. Kenapa segampang itu buatmu, men? Apa arti pernikahan kita selama ini? Tolong jangan bikin ini lebih susah. Aku sudah memutuskan. Aku harus bertanggung jawab atas Rani dan anakku, jawabnya dingin. Air mata terus jatuh membasahi pipiku. Dengan suara parau aku berkata, kalau itu maumu, baiklah. Aku lepaskan. Hari itu, aku resmi berpisah dengan suamiku. 5 tahun pernikahan hancur begitu saja, hanya karena seorang janda yang datang tiba-tiba. Hari-hari setelah perceraian adalah masa paling kelam dalam hidupku. Aku merasa seperti mayat berjalan. Aku kehilangan selera makan, tubuhku makin kurus, mataku sembab setiap hari. Rumah terasa begitu sepi. Tidak ada suara Arman, tidak ada bayangan sosoknya. Hanya kesunyian yang menelan segalanya. Tetangga mulai mengasihani, sebagian lagi bergosip. Aku memilih diam, menutup diri dari semua orang. Ibu beberapa kali datang menemaniku. Ia memelukku erat, mencoba menenangkan. Anakku, jangan biarkan dirimu hancur karena laki-laki yang tak tahu bersyukur. Kamu masih punya hidup, kamu masih punya kami, katanya lembut. Aku hanya bisa menangis di pelukannya. Bagiku, kehilangan Arman bukan sekadar kehilangan suami. Itu kehilangan separuh jiwaku. Sementara aku meratapi nasib, kabar tentang Arman dan Rani menyebar ke seluruh kampung. Mereka terlihat bahagia, sering berjalan berdua, bahkan merencanakan pernikahan. Orang-orang berbisik setiap kali aku lewat. Kasihannya, Nadia. Ditinggal suaminya demi janda. Aku menunduk, pura-pura tidak mendengar. Namun jauh di dalam hatiku, aku merasa marah. Aku yang sah, aku yang setia, aku yang selalu ada. Tapi justru aku yang ditinggalkan, sementara orang lain mendapat kebahagiaan instan. Suatu sore, aku pulang dari pasar ketika tanpa sengaja berpapasan dengan Arman dan Rani. Rani mengenakan gaun hamil longgar, perutnya mulai tampak membuncit. Nat, sapa Arman, agak canggung. Aku hanya menatapnya sekilas, lalu menunduk. Hatiku sakit. Rani tersenyum tipis, seolah bangga dengan perut buncitnya. Mbak Nadia, maaf kalau keberadaan saya bikin gak nyaman. Tapi semua ini sudah jalan Tuhan. Aku menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Jalan Tuhan? Atau nafsu manusia? Jawabku dingin. Rani terdiam. Arman menggenggam tangannya, lalu menariknya pergi. Aku berdiri terpaku di jalan, air mata jatuh tanpa bisa kutahan. Hari demi hari aku mencoba bangkit. Aku mulai menekuni usaha kecil-kecilan menjual kue basah. Aku tidak ingin terus terpuruk. Meski sulit, aku tahu aku harus berdiri di atas kakiku sendiri. Tapi di malam-malam sepi, aku masih sering menangis. Kenangan tentang Arman selalu datang. Suaranya, senyumnya, bahkan amarahnya, semua masih membekas. Namun aku juga tahu, aku tidak bisa menunggu sesuatu yang sudah hilang. Aku harus belajar ikhlas. Sementara itu, kabar tentang Rani semakin sering kudengar. Kehamilannya jadi bahan pembicaraan utama kampung. Semua orang sudah menganggap anak yang dikandungnya adalah darah daging Arman. Dan aku hanya bisa menahan perih di dalam hati. Beberapa bulan kemudian, Rani melahirkan. Arman tampak bahagia, ia bahkan mengadakan syukuran kecil. Orang-orang datang memberi selamat. Aku hanya mendengar kabar itu dari jauh. Namun diam-diam, aku merasa ada yang janggal. Beberapa tetangga mulai berbisik, wajah bayi itu tidak mirip Arman sama sekali. Bisikan itu pelan-pelan menyebar. Dan pada suatu titik, Arman pun mulai resah. Aku tidak pernah menyangka bahwa apa yang ia yakini sebagai kebahagiaan baru akan segera berubah menjadi bencana yang lebih besar. Setelah perceraian itu, hidupku serasa berhenti. Hari-hari kulalui dengan tubuh yang masih bernafas, tapi jiwa seakan mati. Rumah yang dulu terasa hangat kini bagai bangunan kosong tanpa arti. Aku sering terbangun di malam hari, meraba sisi tempat tidurku yang dingin. Tidak ada lagi Arman di sana. Tidak ada lagi suami yang dulu sering memelukku erat setiap kali aku gelisah. Yang tersisa hanya sunyi yang menusuk hati. Pagi terasa begitu berat. Aku bangun, menatap dapur yang sepi, menyiapkan makanan hanya untuk diriku sendiri.
Rasanya aneh. 5 tahun terbiasa memasak untuk 2 orang, kini hanya 1 piring yang perlu kusajikan. Kadang aku menatap nasi yang sudah matang, lalu menangis sendiri. Rasanya percuma. Aku tidak ingin keluar rumah. Takut dengan tatapan orang, takut mendengar bisikan yang selalu membicarakan kisahku. Itu loh, Nadia. Ditinggal suaminya demi janda. Aku memilih mengurung diri, menutup gorden, mematikan lampu. Hari-hari terasa gelap, seperti aku hidup di dunia tanpa cahaya. Ibuku sering datang, mengetuk pintu berkali-kali. Nadia, bukakan. Ibu tahu kamu di dalam. Aku hanya duduk di lantai, memeluk lutut, tak sanggup menjawab. Hingga suatu hari, pintu itu didobrak oleh ayah. Mereka menemukan aku dalam keadaan lemah, tubuhku kurus, wajahku pucat. Ya Allah, Nadia, ibu menangis memelukku. Anakku, sampai segininya kamu hancur karena dia. Aku hanya bisa terisak di pelukannya. Hari itu, ibu tinggal bersamaku beberapa hari. Ia yang menyiapkan makanan, membersihkan rumah, bahkan menemaniku tidur. Dengar, Nak, kata ibu suatu malam sambil mengusap kepalaku. Kehilangan memang sakit, apalagi dikhianati. Tapi jangan sampai kesedihan ini membunuhmu. Dunia ini bukan hanya tentang Arman. Hidupmu masih panjang. Kamu masih bisa bahagia tanpa dia. Aku menatap wajah ibu yang penuh kasih. Air mataku mengalir deras. Tapi ibu, aku merasa kosong. 5 tahun aku jalani hidup untuk dia. Sekarang aku nggak tahu harus apa. Ibu menggenggam tanganku erat. Mulai isi hidupmu dengan hal lain. Cari kebahagiaanmu sendiri. Jangan biarkan seorang lelaki yang tidak tahu bersyukur merampas segalanya darimu. Kamu lebih berharga dari itu, Nadia. Kata-kata itu seperti cahaya kecil yang menyelinap masuk ke dalam hatiku yang gelap. Untuk pertama kalinya sejak perceraian, aku merasa ada sedikit harapan. Perlahan aku mencoba bangkit. Tidak mudah, tapi aku tahu aku harus melakukannya. Aku mulai keluar rumah, menyapa tetangga, meski dengan hati yang masih berat. Beberapa memang masih berbisik, tapi sebagian lagi menyemangati. Semangat ya, Nat. Kamu masih muda. Jangan biarkan masa lalu merusak masa depanmu, kata salah satu tetanggaku. Aku mulai membuka usaha kecil-kecilan, membuat kue basah dan menitipkannya ke warung-warung sekitar. Awalnya aku takut, malu, merasa rendah diri. Tapi setiap kali kueku habis terjual, ada rasa bangga kecil yang tumbuh di dadaku. Malam-malam sepi mulai kuisi dengan doa dan belajar. Aku membaca buku, mencoba resep baru, bahkan ikut pelatihan online tentang bisnis rumahan. Lambat laun, aku menyadari satu hal, aku masih punya kemampuan, aku masih punya potensi. Dan yang lebih penting, aku masih punya harga diri. Di sisi lain, aku mendengar kabar kehidupan baru Arman. Ia menikahi Rani dengan pesta sederhana. Orang-orang ramai membicarakan. Ada yang memuji tanggung jawabnya, ada pula yang mencibir karena menikahi janda tetangga sendiri. Aku tidak hadir di pesta itu. Aku memilih diam di rumah, menutup telinga rapat-rapat. Namun gosip tidak bisa dihindari. Setelah beberapa bulan, banyak yang mulai berbisik. Katanya rumah tangga Arman sama Rani nggak harmonis. Mereka sering bertengkar. Aku lihat Rani itu banyak maunya. Belanjanya macam-macam, minta ini itu. Padahal Arman bukan orang kaya banget. Aku hanya mendengar sambil menahan senyum getir. Mungkin benar apa kata pepatah, apa yang dimulai dengan cara salah, jarang berakhir dengan baik. Suatu sore, aku duduk di teras rumah sambil menikmati secangkir teh hangat. Matahari mulai tenggelam, langit memerah jingga. Untuk pertama kalinya aku merasa tenang. Aku berbicara pada diriku sendiri dalam hati. Nadia, lihatlah. Kamu masih bisa menikmati sore ini. Kamu masih bisa tersenyum meski tanpa dia. Itu artinya kamu lebih kuat daripada yang kamu kira. Aku menutup mata, menarik napas dalam-dalam. Ada kelegaan yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Seolah beban berat yang selama ini menekan bahuku perlahan mulai terangkat. Bisnis kueku mulai berkembang. Banyak warung yang memesan rutin. Bahkan ada pelanggan yang datang langsung ke rumah untuk membeli. Aku mulai sibuk, tapi sibukku kali ini menyenangkan.
Aku merasa hidupku kembali punya tujuan. Suatu hari, seorang ibu pembeli berkata, "Kue buatan kamu enak sekali, Mbak." Terasa dari hatinya, Kamu pasti orang yang sabar dan kuat. aku tersenyum. Terima kasih, Bu. Saya memang sedang belajar sabar. Ucapan sederhana itu membuatku semakin yakin, aku tidak lagi menjadi korban. Aku sedang bertransformasi menjadi pribadi yang lebih kuat. Kabar tentang Arman semakin sering kudengar. Ternyata kehidupannya dengan Rani jauh dari kata bahagia. Rani sering marah-marah. Katanya Arman nggak pernah cukup memberi uang. Padahal Arman sudah kerja keras, cerita Bu Sari padaku suatu sore. Aku hanya mendengarkan tanpa menanggapi banyak. Dalam hatiku, ada sedikit rasa puas, tapi juga iba. Arman pernah meninggalkanku dengan alasan ingin bahagia bersama Rani dan anaknya. Tapi kini, ia justru hidup dalam pertengkaran. Beberapa bulan kemudian, kabar datang, Rani melahirkan bayi laki-laki. Arman terlihat bahagia, ia bahkan membuat acara syukuran. Orang-orang datang memberi selamat. Aku mendengar kabar itu dengan hati yang sudah lebih kuat. Tidak lagi menangis seperti dulu, hanya tersenyum pahit. Namun tak lama kemudian, bisikan baru mulai beredar. Kok bayi itu nggak mirip Arman ya? Iya, malah lebih mirip orang lain. Gosip itu perlahan menyebar, membuat Arman resah. Dan tanpa aku sadari, hidupku yang mulai tenang akan segera terusik kembali oleh badai besar. Sejak kelahiran bayi Rani, kampung menjadi semakin ramai dengan bisik-bisik. Mulanya orang-orang hanya sekadar memberi selamat, tapi semakin hari, semakin banyak yang memperhatikan wajah bayi itu. Aneh ya, kok bayinya nggak ada mirip-mirip Arman sedikit pun. Matanya lebih mirip orang luar kampung. Aku malah curiga, jangan-jangan. Desas-desus itu semakin kencang. Bahkan ketika aku pergi ke warung untuk mengantarkan kue, telingaku sering menangkap pembicaraan itu. Aku berusaha tak ikut campur, meski hatiku diam-diam bergejolak. Rasa sakit lama tiba-tiba terasa segar kembali. Aku yang ditinggalkan demi anak itu, tapi kini orang mulai meragukan siapa sebenarnya ayah dari bayi tersebut. Dari jauh, aku melihat Arman sering pulang kerja dengan wajah murung. Tak lagi ada senyum bahagia seperti saat ia pertama kali menikahi Rani. Suatu sore, aku tak sengaja berpapasan dengannya di jalan. Ia tampak kurus, wajahnya kusut. Ia menunduk, seolah tak sanggup menatapku. "Nadia," suaranya pelan, penuh ragu. Aku hanya mengangguk singkat, "Assalamualaikum." Lalu aku berjalan pergi. Namun aku bisa merasakan tatapan matanya di belakang punggungku. Tatapan seseorang yang penuh kegelisahan. Kabar itu akhirnya sampai juga ke telingaku. Menurut tetangga yang rumahnya bersebelahan, Arman dan Rani sering bertengkar. "Aku sudah bilang, bayi ini anakmu." Rani membentak. "Kalau benar anakku, kenapa orang-orang bilang gak mirip aku?" balas Arman dengan suara tinggi. "Kamu lebih percaya omongan tetangga daripada aku, istrimu sendiri." Pertengkaran itu terdengar jelas, bahkan sampai ke rumah tetangga lain. Orang-orang hanya bisa geleng-geleng kepala. Aku yang mendengar cerita itu hanya menarik napas panjang. Ada rasa kasihan, tapi juga ada kepuasan kecil di hatiku. Itulah harga dari sebuah pengkhianatan, Arman. Hari demi hari, keraguan Arman semakin dalam. Apalagi ketika ia melihat bayi itu tumbuh, wajahnya semakin jauh dari dirinya. Hingga akhirnya, suatu malam, ia mengajak Rani bicara serius. "Rani, aku ingin tes DNA untuk memastikan bayi ini anakku." Rani terkejut, wajahnya memerah. "Apa maksudmu? Kamu meragukan aku?" "Aku hanya ingin kepastian." "Kalau memang benar anakku, hasil tes akan membuktikan." Rani menolak keras. Aku nggak mau." "Kamu nggak percaya sama aku?" Namun semakin Rani menolak, semakin besar kecurigaan Arman. Akhirnya, tanpa sepengetahuan Rani, Arman diam-diam membawa bayi itu ke rumah sakit dengan alasan pemeriksaan kesehatan. Ia meminta dokter untuk melakukan tes DNA, membandingkan dengan darahnya sendiri. Hari-hari menunggu hasil terasa begitu panjang bagi Arman. Ia gelisah, tidak bisa tidur, tidak bisa makan dengan tenang. Hidupnya seolah digantung oleh secarik kertas yang akan menentukan segalanya.
Akhirnya, hari itu tiba. Arman datang ke rumah sakit dengan tangan gemetar. Dokter menyerahkan amplop putih yang berisi hasil tes. Dengan napas tersengal, ia membuka perlahan. Matanya menelusuri tulisan di atas kertas itu. Hanya ada satu kalimat yang menghantam hatinya seperti petir. Tidak ada hubungan biologis antara subjek, Arman, dengan bayi. Dunia seolah runtuh di hadapan Arman. Kakinya lemas, tangannya gemetar hebat. Ia hampir pingsan di ruang itu. Bukan anakku, suaranya tercekat. Air matanya menetes tanpa bisa ditahan. Semua pengorbanannya, keputusannya meninggalkan aku, perceraian, pernikahan dengan Rani, ternyata hanya demi kebohongan. Arman pulang dengan wajah pucat. Ia langsung menghampiri Rani yang sedang menyuapi bayi. Rani, aku sudah tahu semuanya. Bayi ini bukan anakku. Rani terperangah, wajahnya langsung panik. Apa maksudmu? Aku sudah tes DNA. Hasilnya jelas. Dia bukan anakku. Jadi siapa ayah dari bayi ini? Arman berteriak, suaranya pecah. Rani mencoba mengelak, tapi tubuhnya gemetar. Aku nggak sengaja. Tidak sengaja? Kau mempermainkan hidupku, rumah tanggaku, pernikahanku. Aku meninggalkan Nadia demi kamu dan bayi ini. Dan sekarang kau bilang bukan anakku. Arman jatuh terduduk, wajahnya penuh air mata. Ya Allah, apa yang sudah kulakukan? Aku mendengar kabar itu dari tetangga. Awalnya aku tidak percaya, tapi setelah banyak orang membicarakan hal yang sama, aku tahu itu benar adanya. Jantungku berdegup kencang. Rasanya campur aduk, lega, sakit, marah, sekaligus puas. Aku yang dulu dihina, diceraikan demi bayi itu, kini melihat kenyataan bahwa semua pengorbananku sia-sia. Aku menangis selama malam itu, bukan lagi karena kehilangan Arman, tapi karena menyadari betapa bodohnya aku dulu mempercayai lelaki yang begitu mudah dibutakan nafsu dan kebohongan. Beberapa hari kemudian, aku mendengar suara ketukan di pintu rumahku. Saat kubuka, ternyata Arman berdiri di sana. Wajahnya kusut, matanya sembab, bajunya berantakan. Nadia, suaranya serak. Aku salah besar. Tolong maafkan aku. Aku terdiam. Hatiku bergetar, tapi bukan karena cinta. Lebih kepada luka lama yang kembali diungkit. Apa yang kamu lakukan di sini, Arman? Tanyaku dingin. Ia terisak. Aku hancur, Nat. Bayi itu bukan anakku. Rani mengkhianatiku. Aku ditipu. Aku menyesal sudah meninggalkanmu. Tolong, beri aku kesempatan kedua. Aku menatapnya lama, dalam diam. Air matanya jatuh, ia berlutut di depan pintu rumahku. Namun yang aku rasakan bukan lagi kerinduan. Yang ada hanya kelegaan. Aku sudah berdiri sendiri tanpa dirinya. Aku menghela napas panjang. Arman, kamu datang di saat yang salah. Aku sudah belajar banyak sejak kamu pergi. Aku sudah bisa hidup tanpamu, bahkan aku merasa lebih baik tanpamu. Arman terisak, mencoba meraih tanganku. Nadia, tolong, aku mohon. Aku nggak punya siapa-siapa lagi. Aku menarik tanganku dengan tegas. Kamu punya pilihan dulu, Arman. Dan kamu memilih meninggalkanku. Jangan sekarang, setelah semua hancur, kamu kembali dan mengira aku akan menerimamu lagi. Maaf, tapi aku tidak butuh kamu lagi di hidupku. Aku menutup pintu perlahan, meninggalkannya menangis di teras rumahku. Hatiku terasa ringan. Untuk pertama kalinya, aku benar-benar bebas. Malam itu, setelah aku menutup pintu di hadapannya, Arman terduduk lama di teras rumah. Suaranya lirih, nyaris tak terdengar, namun air matanya terus mengalir deras. Ia memukul-mukul kepalanya sendiri. Bodoh, aku bodoh sekali. Kenapa aku harus memilih jalan ini? Kenapa aku buta? Kenapa aku percaya begitu saja? Tetangga yang melihat hanya bisa menggelengkan kepala. Mereka tahu, inilah akibat dari kesalahannya sendiri. Sejak hari itu, Arman tak lagi terlihat sebagai pria yang gagah dan percaya diri. Ia tampak lusuh, wajahnya pucat, dan sering termenung sendirian di depan rumah kontrakannya. Kebohongan yang terungkap membuat pernikahan Arman dan Rani berantakan. Pertengkaran semakin sering terjadi.
Rani mencoba membela diri, tapi tak ada lagi yang bisa ia katakan. Aku cuma takut kehilanganmu, men, katanya suatu malam sambil menangis. Kamu justru sudah membuat aku kehilangan segalanya. Nadia, rumah tangga kami, semuanya hancur karena kebohonganmu. Arman membalas dengan suara bergetar. Sejak itu, hubungan mereka tak bisa lagi diselamatkan. Arman memilih meninggalkan Rani. Ia tak sanggup tinggal bersama wanita yang sudah membohonginya sebesar itu. Namun setelah pergi, hidupnya justru semakin kosong. Setiap kali Arman mengingat wajahku saat menolaknya, dadanya terasa sesak. Kata-kataku terus terngiang. Maaf, tapi aku tidak butuh kamu lagi di hidupku. Kalimat sederhana itu menjadi cambuk yang menghantam hatinya. Ia menyadari, tidak ada jalan untuk kembali. Namun rasa penyesalan membuatnya tak bisa berhenti mencoba. Ia beberapa kali datang lagi ke rumahku, membawa buah tangan, bahkan pernah membawakan bunga. Namun aku tetap bersikap dingin. Aku menerimanya sebagai sesama manusia, tapi tak lebih dari itu. Arman, tolong jangan datang lagi dengan maksud seperti dulu. Aku sudah cukup bahagia dengan hidupku sekarang. Aku nggak ingin membuka luka lama lagi. Arman hanya terdiam, wajahnya menunduk. Sementara Arman terpuruk, aku justru semakin bangkit. Usahaku membuat kue dan camilan kecil semakin berkembang. Pesanan dari warung-warung bertambah, bahkan ada yang mulai menawarkanku untuk memasok ke toko roti. Setiap hari aku sibuk dengan pekerjaanku, dan di sela waktu, aku mendampingi anak-anakku. Aku belajar lebih banyak, bukan hanya soal usaha, tapi juga tentang manajemen keuangan dan pemasaran lewat media sosial. Tanpa kusadari, aku berubah menjadi sosok yang lebih mandiri dan percaya diri. Luka hatiku perlahan terobati oleh kesibukan, kerja keras, dan kasih sayang anak-anak. Aku mulai merasa, tanpa Arman pun, aku bisa hidup. Bahkan aku bisa lebih baik. Perubahan ini juga terlihat oleh orang-orang di kampung. Dulu, aku sempat dicibir sebagai istri yang ditinggalkan, korban pengkhianatan. Tapi kini, mereka mulai menghormatiku. Hebat ya, Nadia. Bisa berdiri sendiri. Anaknya sehat-sehat, ibunya kuat. Salut. Sementara itu, Arman menjadi bahan iba. Orang-orang memandangnya dengan rasa kasihan, tapi juga penuh sindiran. Itu akibatnya kalau nurut nafsu. Ditinggalkan istri setia, malah dapat janda pembohong. Arman hanya bisa menunduk setiap kali mendengar bisikan itu. Suatu sore, ia datang lagi ke rumahku. Kali ini ia tidak membawa bunga atau buah tangan. Ia hanya datang dengan wajah lelah. Nadia, aku tahu kamu gak mau aku kembali sebagai suami. Tapi izinkan aku, setidaknya menebus kesalahanku. Aku ingin membantu anak-anak. Aku masih ayah mereka. Aku terdiam. Kata-katanya menusuk hatiku. Bagaimanapun, ia tetap ayah dari anak-anakku. Kalau kamu ingin membantu anak-anak, lakukanlah sebagai ayah. Tapi jangan pernah berpikir untuk kembali jadi suamiku. Arman menunduk, matanya berkaca-kaca. Aku terima, asal aku bisa tetap ada untuk mereka. Sejak saat itu, Arman mulai berusaha memenuhi tanggung jawabnya sebagai ayah. Ia mengantar uang sekolah, membeli buku, kadang mengajak anak-anak jalan-jalan. Namun aku tetap menjaga jarak. Tidak ada lagi hubungan suami istri di antara kami. Aku tak mau hatiku goyah. Aku tahu, penyesalan Arman tulus. Tapi itu sudah terlambat. Rasa cintaku padanya sudah mati sejak ia memilih orang lain dan meninggalkanku tanpa menoleh ke belakang. Hari demi hari, perbedaan kami semakin jelas. Aku sibuk dengan usahaku, anak-anakku tumbuh dengan baik, dan aku mulai dikenal sebagai wanita tangguh di kampung. Sementara Arman masih berkutat dengan kesendiriannya. Ia kehilangan tempat pulang, kehilangan wanita yang benar-benar mencintainya dulu, dan kehilangan harga dirinya di mata banyak orang. Beberapa kali ia mencoba mendekat, tapi aku selalu membatasinya. Bagiku, yang terpenting adalah anak-anak, bukan hubungan kami yang sudah mati. Di malam-malam sepi, Arman sering duduk di warung kopi, menatap kosong ke arah jalan. Teman-temannya mencoba menghibur, tapi ia hanya menggeleng. Semuanya sudah terlambat. Aku punya istri setia, tapi aku hancurkan dengan tanganku sendiri.
Sekarang, apa yang tersisa? Air matanya jatuh lagi. Tidak ada yang bisa menjawab sementara itu, aku tidur dengan tenang di rumah bersama anak-anakku. Tidak ada lagi tangisan karena ditinggalkan, tidak ada lagi rasa takut. Aku merasa lebih kuat, lebih bahagia, dan lebih bebas. Aku tahu, aku tidak membutuhkan lelaki yang hanya tahu menghancurkan hatiku. Hidupku, masa depanku, dan kebahagiaanku tidak lagi bergantung pada Arman. Arman menyesal, menangis, dan mencoba kembali. Tapi aku sudah berbeda. Aku tidak lagi perempuan lemah yang hanya menunggu belas kasih. Aku adalah Nadia yang baru, lebih kuat, lebih berharga, dan lebih bahagia tanpa lelaki seperti dia. Penyesalan Arman akan selalu ada. Tapi itu bukan lagi urusanku. Aku sudah merdeka. Waktu berjalan begitu cepat. Setahun sudah berlalu sejak Arman meninggalkanku, dan beberapa bulan sejak ia kembali dengan penyesalan yang tak pernah berhenti. Kini, aku sudah benar-benar terbiasa hidup tanpanya. Setiap pagi, aku bangun dengan semangat baru. Aku menyiapkan sarapan untuk anak-anak, mengantarkan mereka ke sekolah, lalu mulai mengerjakan pesanan kue. Usahaku semakin berkembang. Jika dulu hanya memasok ke warung sekitar, kini aku sudah memiliki pelanggan tetap dari kota sebelah. Bahkan, ada yang mengajakku kerja sama untuk memasok kue ke sebuah kafe kecil. Aku tak pernah menyangka, dari sebuah dapur sederhana, aku bisa mengubah hidupku. Dari seorang wanita yang dulu ditinggalkan dalam luka, aku kini berdiri tegak dengan karya dan keringatku sendiri. Anak-anakku menjadi sumber kekuatanku. Mereka tumbuh sehat, cerdas, dan penuh kasih. Mereka tahu apa yang pernah kulalui, tapi mereka juga tahu bahwa aku kuat. Suatu malam, anak sulungku berkata, "Ibu hebat sekali." Aku bangga punya ibu yang gak pernah menyerah. Mataku berkaca-kaca mendengarnya. Aku memeluknya erat. Nak, ibu gak bisa hebat kalau gak ada kalian. Kalian alasan ibu untuk terus maju. Mereka tersenyum, dan saat itu aku benar-benar merasa hidupku lengkap. Mungkin tanpa pasangan, tapi tidak pernah sepi, karena ada cinta tulus dari anak-anakku. Sementara aku terus melangkah maju, Arman masih terjebak dalam penyesalan. Ia memang sudah berusaha menunaikan tanggung jawabnya sebagai ayah, tapi seringkali ia menatapku dengan mata yang penuh kerinduan. Nadia, sekali saja, bisakah kamu maafin aku sepenuhnya? Bukan hanya sebagai ayah anak-anak, tapi juga sebagai lelaki yang dulu pernah kamu cintai, tanyanya suatu sore. Aku menatapnya lama. Ada rasa iba, tapi tidak ada lagi cinta. Luka yang pernah ia buat terlalu dalam, hingga tak mungkin lagi sembuh untuk mengulang kisah lama. Arman, aku sudah memaafkanmu. Tapi aku tidak bisa melupakan. Dan aku juga tidak bisa kembali. Aku bahagia dengan hidupku sekarang. Tanpa kamu. Ia terdiam, wajahnya hancur. Dan aku tahu, itulah kenyataan yang harus ia terima. Dulu, orang-orang pernah mencibirku sebagai istri yang ditinggalkan. Tapi sekarang, mereka menghormatiku. Lihat Nadia, sekarang sudah sukses. Padahal dulu sempat jatuh. Kalau mau belajar kuat, belajarlah dari dia. Aku tersenyum mendengar komentar itu. Bukan karena ingin dipuji, tapi karena aku merasa perjuanganku tidak sia-sia. Aku membuktikan, seorang wanita bisa berdiri tegak, bahkan setelah dihancurkan oleh pengkhianatan. Suatu hari, seorang pengusaha kecil yang sering memesan kue dariku datang dengan tawaran yang mengejutkan. Nadia, usahamu punya potensi besar. Bagaimana kalau kita buka toko roti bersama? Aku modal, kamu produksi. Kita bagi hasil. Aku terdiam, antara kaget dan bahagia. Ini adalah kesempatan besar yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Toko roti? Benarkah kamu serius? Tanyaku. Tentu saja. Aku lihat kualitasmu bagus, pelangganmu loyal. Kalau dikelola lebih besar, pasti sukses. Aku mengangguk pelan. Jantungku berdebar kencang. Malam itu aku berdoa lama. Dan akhirnya aku putuskan untuk menerima tawaran itu. Aku ingin melangkah lebih jauh, bukan hanya untuk diriku, tapi untuk masa depan anak-anakku. Beberapa bulan kemudian, berdirilah sebuah toko roti kecil dengan papan nama sederhana bertuliskan Nadia's Bakery. Hari pertama dibuka,
pembeli berdatangan. Banyak yang penasaran, banyak juga yang sudah menjadi pelanggan setiaku sejak lama. Aku berdiri di balik meja kasir, mengenakan celemek putih, dengan wajah penuh senyum. Rasanya seperti mimpi. Anak-anakku ikut membantu. Mereka bangga melihat nama ibunya terpampang di papan toko. "Ibu, toko roti ini pasti sukses," seru si bungsu sambil tertawa. Aku tersenyum, menepuk kepalanya. "Amin, Nak. Ini semua untuk kalian." Hari itu, Arman datang diam-diam. Ia berdiri di seberang jalan, menatap toko rotiku dengan mata berkaca-kaca. Ia melihat keramaian, senyumku yang tulus, dan anak-anak yang berlari-lari di dalam. Seharusnya aku ada di sana, bersama mereka. Tapi aku yang menghancurkannya, bisiknya lirih. Ia pulang dengan langkah gontai, membawa luka yang tak pernah bisa sembuh. Hari demi hari, toko rotiku semakin ramai. Aku mulai mempekerjakan karyawan untuk membantu produksi. Penghasilanku meningkat, dan aku bisa menyekolahkan anak-anak ke tempat yang lebih baik. Aku tidak lagi khawatir tentang kebutuhan sehari-hari. Yang lebih penting, aku bahagia. Bahagia karena bisa membuktikan bahwa aku tidak hancur hanya karena dikhianati. Bahagia karena aku bisa memberikan kehidupan yang layak untuk anak-anakku. Dan bahagia karena aku tahu, aku tidak lagi membutuhkan lelaki yang pernah menyakitiku. Beberapa tahun kemudian, saat aku sedang mengantarkan pesanan ke sebuah acara, aku bertemu dengan seorang pria bernama Fadli. Ia adalah pemilik kafe yang sering memesan rotiku. Fadli pria yang ramah, sederhana, dan sopan. Kami sering berbincang tentang bisnis, tapi lama-kelamaan pembicaraan kami merambah ke hal-hal lain. Anak-anakku juga menyukainya. Mereka bilang, "Ibu, Om Fadli baik, ya. Sering bantuin kita." Aku hanya tersenyum. Dalam hatiku, aku masih ragu. Aku pernah hancur karena cinta, dan aku tidak ingin mengulang luka yang sama. Tapi Fadli sabar. Ia tidak memaksakan apapun. Ia hanya hadir, mendukung, dan memberikan rasa tenang. Di sisi lain, Arman semakin jauh dari kehidupanku. Ia tak lagi punya kekuatan untuk mencoba merayuku kembali. Ia hanya menjalankan perannya sebagai ayah, tapi jelas terlihat bahwa hidupnya kosong. Orang-orang berkata, Arman itu sekarang menyesal terus. Wajahnya murung setiap hari. Aku hanya tersenyum getir. Penyesalannya memang besar, tapi itu bukan lagi urusanku. Hidupku sudah berjalan di jalur yang berbeda. Kini aku berdiri di depan toko rotiku, memandangi papan nama besar di atasnya. Anak-anakku berlari-lari kecil di sekelilingku, tertawa bahagia. Aku menarik napas panjang. Inilah hidupku sekarang. Lebih indah dari yang pernah kubayangkan. Aku tidak tahu apa masa depan akan mempertemukanku dengan cinta baru atau tidak. Tapi yang aku tahu, aku tidak lagi membutuhkan sosok Arman dalam hidupku. Aku lebih baik tanpanya. Arman menyesal seumur hidup. Ia kehilangan keluarga, kehilangan wanita yang benar-benar mencintainya, dan kehilangan harga dirinya. Sementara aku, Nadia, berhasil bangkit. Dari luka, aku menjelma menjadi wanita yang kuat, mandiri, dan bahagia bersama anak-anakku. Pengkhianatan memang pernah menghancurkanku. Tapi aku membuktikan, dari kehancuran itu aku bisa membangun jalan hidup baru. Dan jalan itu jauh lebih indah, tanpa lelaki yang hanya tahu mengkhianati. Hidup kadang tak berjalan sesuai harapan. Aku pernah berpikir bahwa rumah tangga akan menjadi pelabuhan terakhir, tempat aku berlabuh dan merasa aman. Namun ternyata, justru dari rumah tanggaku sendiri aku merasakan luka paling dalam. Arman pernah menjadi lelaki yang sangat kucintai. Aku menyerahkan hati, waktu, bahkan hidupku padanya. Tapi ketika ia memilih seorang janda belakang rumah, dunia yang kubangun runtuh seketika. Luka itu hampir membunuhku. Namun, justru dari luka itu aku menemukan siapa diriku sebenarnya. Aku menemukan kekuatan yang selama ini tersembunyi. Aku belajar bahwa aku bisa berdiri tanpa bergantung pada lelaki. Aku bisa bahagia hanya dengan anak-anakku dan keringatku sendiri. Arman menyesal, hancur, dan berlutut memohon untuk kembali. Tapi aku tidak lagi membutuhkan dirinya. Aku sudah menemukan arti bahagia tanpa harus bersandar pada pria yang pernah mengkhianatiku. Kini, aku menjalani hidup dengan penuh syukur.
Usahaku berkembang, anak-anakku tumbuh cerdas dan penuh kasih. Aku tidak lagi dipandang sebelah mata. Aku telah membuktikan, seorang wanita yang dikhianati bukan berarti kalah. Justru dari sana, aku menjadi lebih kuat. Dan untuk Arman, biarlah ia hidup dengan penyesalannya sendiri. Karena pengkhianatan memang selalu berbuah pahit. Aku memilih melanjutkan hidup dengan langkah tegap. Luka yang dulu hampir menghancurkan, kini menjelma menjadi sayap yang membuatku terbang lebih tinggi. Karena kebahagiaan sejati bukan terletak pada siapa yang mendampingi kita, tapi pada bagaimana kita menghargai diri sendiri.